Halo semuanya, ketemu lagi dengan channel Pecandu Film. Pada part 1, kita diperlihatkan bagaimana Noah mendapatkan perintah dari Sang Pencipta untuk membuat bahtera karena dunia akan ditenggelamkan. Pertemuan Noah dengan para malaikat yang terbuang dan pada akhirnya membantu Noah membuat bahtera. Kita juga diperlihatkan pertemuan Noah dengan kaum Kain yang berusaha mengambil alih bahtera. Bahkan perseteruan antara Noah dan anaknya yang bernama Ham karena masalah pasangan hidup. Untuk video part 1 silahkan lihat link di deskripsi. Ham yang kesal dengan ayahnya berangkat sendiri ke perkampungan kaum Kain. Namun tanpa sengaja ia terjatuh dalam parit yang dipenuhi mayat manusia. Di tempat itu, Ham menemukan seorang wanita yang sedang menunggu mayat keluarganya lalu perkenalan pun terjadi antara mereka berdua. Sementara itu, Ila yang mencari Ham tanpa sengaja bertemu dengan Metuselah dalam hutan. Ila merupakan anak angkat Noah yang ditemukan saat perjalanan menuju Gunung Metuselah. Lalu Noah menjadikan Ila sebagai pasangan Syam, namun sayang ternyata Ila memiliki penyakit mandul. Saat itu Metuselah bermaksud memberi restu hubungannya dengan Syam. Namun siapa sangka hal itu justru membuat Ila menjadi wanita subur. Di sisi lain karena Ila dan Ham tak kunjung kembali, Noah meminta Syam untuk mencari keberadaan mereka. Saat berada di hutan, Syam bertemu dengan Ila yang membuat mereka berdua berlanjut ke hubungan suami istri. Hal itu membuat Syam lupa dengan perintah ayahnya untuk mencari keberadaan Ham. Tidak berselang lama hujan pun mulai turun. Hal itu membuat Noah cemas dengan keberadaan anak-anaknya. Syam pun kembali namun hanya membawa Ila sementara Ham tidak diketahui keberadaannya. Noah bergegas menuju kampung Kain untuk mencari Ham. Sebelum lanjut, Mimin mohon bantuan pada penonton untuk ikut mengembangkan channel ini dengan cara menekan tombol merahnya dan aktifkan loncengnya. Anggaplah uang lelah buat Mimin dalam membangun channel ini. Bagi yang sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Merasa hujan telah turun, Tubal Kain bersiap untuk mengambil alih bahtera. Namun sebelumnya ia menantang Sang Pencipta bahwa dirinya dan kaum Kain tidak akan binasa oleh banjir. Sementara itu Ham bersama pasangan barunya yang bernama Nael bergegas menuju bahtera. Sialnya kaki Nael tersangkut ranjau hewan yang membuatnya tidak bisa bergerak. Sementara pasukan Kain yang bergerak semakin dekat, Noah yang menemukan keberadaan Ham langsung menarik anaknya menuju bahtera dan meninggalkan Nael yang akhirnya tewas terinjak para pasukan Kain. Pasukan kaum Kain yang begitu banyak membuat Noah kehilangan jejak Ham. Ternyata Ham telah lebih dulu menuju bahtera meninggalkan Noah karena kesal telah membiarkan Nael tewas. Para raksasa berusaha keras agar pasukan Kain tidak masuk ke dalam bahtera. Saking banyaknya pasukan Kain membuat para raksasa kewalahan dan binasa satu persatu. Dan akhirnya cahaya mereka pun berhasil kembali ke langit. Hal itu membuat para raksasa semakin semangat membinasakan pasukan Kain. Pada akhirnya raksasa terakhir di bumi ikut binasa dan kembali ke langit. Tubal Kain yang memimpin pasukan mengalami cedera pada kaki. Namun ia berhasil menemukan jalan untuk masuk dalam bahtera Noah. Sementara itu, saat ribuan pasukan Kain berusaha masuk dalam bahtera, tiba-tiba air bermunculan dari perut bumi dan tsunami besar pun datang. Kemunculan air bah yang begitu besar menenggelamkan bumi. Membuat seluruh kaum Kain tewas tenggelam, tidak terkecuali Metuselah ikut tewas ditelan air. Saat berada di dalam bahtera, jeritan manusia masih terdengar jelas di telinga Noah. Saat itu Ila membujuk Noah untuk menolong manusia yang tersisa karena ada beberapa wanita dan anak-anak. Namun Noah mengatakan bahwa tidak ada tempat bagi kaum Kain di bahtera.
Setelah itu di hadapan istri dan anak-anaknya, Noah menceritakan kisah terciptanya alam semesta oleh hembusan nafas Sang Pencipta hingga terbentuknya surga tempat Adam dan Hawa. Kisah berlanjut pada keturunan Adam dan Hawa di bumi yang gemar merusak dan membunuh. Hal itulah yang membuat Sang Pencipta memusnahkan umat manusia untuk memulai kembali kehidupan baru. Namun kehidupan baru kali ini tidak ada yang namanya manusia. Hanya para hewan yang akan hidup damai dan tentram di dunia. Noah pun berpesan pada anak-anak untuk saling menguburkan jenazah. Syam dan Ila menguburkan Noah dan istrinya. Ham menguburkan Syam dan Ila. Jafet menguburkan Ham, dan Jafet akan menjadi abu dengan sendirinya. Noah meyakini bahwa kehendak Sang Pencipta adalah dunia tanpa campur tangan manusia sehingga manusia harus dimusnahkan. Beberapa saat telah berlalu. Saat Ham memeriksa bahtera ia dikejutkan oleh tangan seseorang. Ternyata itu adalah Tubal-Cain yang berhasil masuk dengan melubangi bahtera. Saat itu Tubal-Cain melihat Ham memiliki rasa dendam pada Noah dan ia bermaksud memanfaatkan Ham untuk membunuh Noah. Tubal-Cain mempengaruhi Ham dengan mengatakan bahwa Noah telah menghina umat manusia dengan melayani para hewan. Ia menyelamatkan semua hewan sementara manusia dibiarkan tewas. Tubal juga mengatakan bahwa hakikat manusia adalah menjadi pemimpin atas dunia. Dan itulah tujuan Sang Pencipta menciptakan manusia. Sementara itu Ila mengalami kondisi yang tidak nyaman dalam tidurnya. Dan setelah diperiksa ternyata Ila sedang hamil. Perasaan bahagia terpancar dari wajah Syam, Ila dan ibunya. Namun perasaan bahagia itu seketika hilang saat Noah mengetahui bahwa Ila hamil. Dengan amarah yang tinggi Noah mengatakan bahwa hal itu berlawanan dengan kehendak Sang Pencipta. Tidak mau mengecewakan Sang Pencipta, Noah memberi syarat pada Ila jika anaknya laki-laki maka akan menjadi manusia terakhir menggantikan Jafet. Namun jika anaknya perempuan maka anak tersebut harus mati. Berbulan-bulan telah berlalu dan hujan pun telah berhenti. Syam dan Ila berniat pergi meninggalkan bahtera untuk mencari daratan. Namun rencana mereka harus gagal karena Noah telah mengetahuinya. Noah membakar dan memotong tali kapal kecil yang akan digunakan oleh Syam dan Ila. Sialnya ternyata Ila telah tiba waktunya untuk melahirkan. Sementara itu Ham memanggil Noah dan mengatakan bahwa para hewan telah bangun dan saling memangsa. Ternyata itu adalah rencana Tubal dan Ham untuk menghabisi Noah. Tubal dan Noah bertarung agar bisa membunuh satu sama lain. Sementara itu Ila telah melahirkan sepasang anak perempuan kembar. Namun siapa sangka bahtera yang mereka naiki menabrak puncak gunung yang membuatnya berhenti bergerak. Saat Tubal-Cain nyaris membunuh Noah, tiba-tiba Ham berubah pikiran lalu menusuk Tubal yang membuatnya tewas. Setelah kematian Tubal, Noah bergegas mencari Ila namun dihalangi oleh istrinya dengan mengatakan bahwa anak Ila adalah laki-laki. Namun Noah tidak percaya begitu saja. Akhirnya Ila dan bayinya ditemukan di atas bahtera. Merasa tidak bisa berbuat apa-apa, Ila pasrah dengan apa yang akan terjadi. Namun siapa sangka saat melihat cucunya, Noah berubah pikiran dan membiarkan kedua cucunya hidup. Tidak berselang lama seekor burung merpati yang sengaja dilepaskan kembali dengan membawa dahan pohon. Artinya sang burung telah menemukan daratan dan pada akhirnya bahtera mendarat di sebuah bukit namun dekat pantai. Merasa tidak bisa menjalankan tugas dari Sang Pencipta, Noah menjadi depresi dan hampir setiap hari ia hanya mabuk-mabukan. Bahkan suatu hari Syam, Ham dan Jafet mendapati Noah tidur dalam keadaan tanpa busana. Akhirnya kondisinya kembali normal setelah mendapat pencerahan dari Ila. Ila mengatakan bahwa Sang Pencipta memilih Noah agar dirinya memilih yang layak hidup atau tidak. Setelah itu Noah kembali berkumpul dengan keluarga dan menyampaikan wasiat untuk meneruskan hidup dan berkembang biak. Alur cerita pun selesai.